Desi Yuliana Sari. Pada channel ini saya akan membahas model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada materi keanekaragaman hayati. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alasan saya mengambil materi keanekaragaman hayati, kemudian alasan saya memilih model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengapa saya memilih materi keanekaragaman hayati di SMA. Untuk itu kita ketahui dulu materi keanekaragaman hayati ini merupakan bentuk variasi dari makhluk hidup pada tingkatan gen, spesies, dan ekosistem yang berbeda di tiap wilayahnya. Keanekaragaman hayati diperlukan untuk keberlangsungan pelestarian dan kestabilan aliran energi. Keanekaragaman hayati sendiri ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkat gen, yang kedua itu tingkat spesies, dan yang ketiga itu tingkat ekosistem. Baik, yang pertama itu keanekaragaman tingkat gen. Kita ketahui bahwa gen itu adalah faktor pembawa sifat bagi makhluk hidup. Perubahan gen mengakibatkan perubahan sifat, sehingga perbedaan gen menyebabkan perubahan variasi dalam suatu spesies. Contoh pada keanekaragaman tingkat gen ini yaitu adanya varietas pada mawar. Yang kedua adalah keanekaragaman hayati tingkat spesies, di mana ini merupakan keanekaragaman hayati yang terjadi karena adanya variasi spesies di suatu tempat. Contohnya pada golongan kelas Aves dapat kita jumpai jenis burung. Kemudian yang ketiga itu keanekaragaman hayati jenis ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem merupakan kesatuan yang dibentuk oleh adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Faktornya itu banyak. Salah satunya itu ada faktor fisik, kimia, dan lainnya. Sini saya akan menerapkan materi yang saya ambil yaitu keanekaragaman hayati pada model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Sebelumnya, pada langkah-langkah metode Jigsaw, model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini, kita menjelaskan dulu terlebih dahulu materi yang kita ambil. Contoh yang saya ambil tadi adalah materi keanekaragaman hayati yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Kemudian kita menjelaskannya berdasarkan buku ataupun internet yang ada referensi akurat. Setelah itu, di sini saya mempunyai gambar ini yang saya jelaskan video sebelumnya, yaitu ini contoh gambar keanekaragaman hayati tingkat gen. Bisa dilihat ini adalah berupa varietas pada bunga mawar, dan ini ada tingkat spesies pada golongan Aves dapat kita jumpai jenis burung, dan ini keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, contoh dari keanekaragaman hayati tingkat ekosistem yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Di sini saya akan memberikan tugas kepada siswa di kelas dengan cara membentuk kelompok. Saya di sini akan membentuk kelompok menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 5 orang dari satu kelompoknya. Baik, setelah saya membentuk kelompok pada siswa, kemudian saya akan menugaskan siswa terkait dengan 3 gambar ini, yaitu mendeskripsikan dan mengelompokkan gambar yang sudah saya berikan kepada siswa tersebut. Oke, kelompok yang sudah saya bentuk tadi itu merupakan kelompok asal, di mana kita menyuruhnya untuk mendeskripsikan dan mengelompokkan tugas yang saya emban ini. Kemudian saya akan membentuk kelompok baru yang disebut dengan kelompok tim ahli. Jadi masing-masing kelompok ditunjuk sebagai ahli dan berkumpul dengan anggota kelompok yang lainnya. Yang menjadi ahli di sini, dia menceritakan atau menjelaskan kepada temannya yang lain yang berasal dari anggota kelompok lain berkaitan dengan deskripsi atau baik. Jika sudah selesai dengan diskusi dengan kelompok ahli, maka tim ahli kembali ke kelompoknya yang asal tadi untuk menjelaskan materi yang dia dapatkan dalam kelompok ahli tadi. Alasan saya memilih materi keanekaragaman hayati ini karena menurut saya materi ini sangat menarik dan bagus, meskipun terkadang orang beranggapan bahwa materi pelajaran biologi ini banyak membutuhkan hafalan. Tetapi dalam materi keanekaragaman hayati ini kita tidak hanya terpaku kepada buku atau sumber lainnya. Kita juga bisa mempelajarinya melalui kehidupan sehari-hari kita. Materi keanekaragaman hayati ini
merupakan salah satu materi yang dapat dipahami oleh dunia, di mana materi keanekaragaman hayati ini beraneka ragamnya variasi yang ada di antara koleksi hidup. Alasan saya memilih model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini, menurut saya, model pembelajaran tipe ini dapat membuat siswa bekerja sama dan bertanggung jawab untuk menuntaskan pada bagian materi yang harus dipelajari, kemudian menyampaikan materi tersebut ke kelompok lain. Selain itu, model pembelajaran ini juga mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan saling bertukar pendapat. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini juga dapat meningkatkan kemampuan dan mengembangkan akademisi siswa. Guru harus menerapkan metode belajar yang sifatnya membuat siswa semangat dalam proses belajar. Guru di dalam proses belajar mengajar juga harus mengajar secara variatif agar siswanya tidak bosan. Salah satunya adalah dengan menerapkan metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini.